Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan Allah tetap karuniakan pada kita semua istiqamah, dan mudah-mudahan kita semua wafat husnul khatimah. Dua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa barik alaihi. Mari kita tilawah Al-Baqarah, Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia hubbul zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah jadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat. Apa saja yang disebut syahwat? Di antaranya adalah minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatir, setelah itu harta yang banyak varian-variannya, minal qantarah wal qanatiril muqantarah, segala bentuk harta yang banyak varian-variannya, minaz zahab, yang pertama dari emas, minaz zahab wal fiddah, fiddah artinya perak, wal khail, tunggangan, khail itu tunggangan jemaah, atau kuda, kendaraan. Kalau bahasa kita hari ini kendaraan. Al musawwamah wal an'am, wal an'am apa? Wal an'am peternakan, wal hars, apa makna hars? Sawah, ladang. Hars itu juga ada dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, sesungguhnya istrimu adalah ladang bagi dirimu, maka datangi ia dari mana saja yang kalian mau. Itu juga bagian daripada pengertian hars, ladang. Jadi manusia itu dihiasi hidupnya dengan kecintaan hubbus syahwat, atas apa-apa yang dia inginkan. Apa aja diantaranya? Yakni berupa kecintaan yang sejenis emas, lalu harta benda yang sejenis perak. Matahari itu terfokus kepada muqantarah, minal khail. Khail itu artinya wal khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan yang mereka berbangga-bangga untuk mereka tunggangi. Kalau hari ini bentuknya motor, mobil, saling berbangga-bangga untuk menunggangi hal itu. Makin banyak seseorang punya kendaraan, bahkan makin bergengsi dan makin prima kendaraan yang mereka tunggangi, ada muncul kadang syahwat, merasa tinggi daripada yang lain, merasa memiliki jalanan lebih daripada yang lain, padahal sama-sama membayarnya dalam urusan pertahunannya, sama-sama dia beli bensinnya. Tapi kadang seperti itulah manusia dihiasi dengan syahwatnya, termasuk diantaranya selain emas dan perak, wal khailil musawwamah, dari kendaraan-kendaraan yang mereka tunggangi, wal an'ami wal harth, dan dari binatang-binatang ternak, dan dari harth, ladang. Kata para ulama, itu mengingatkan kepada semua makhluk-makhluknya Allah tentang bahaya yang mereka bisa saja terkena lewat apa yang mereka punya. Fitnah itu jemaah, bentuknya itu bukan cuma lisan orang yang mereka katakan tentang kita. Orang fitnah kita bukan cuma itu, tapi fitnah secara global. Fitnah itu artinya ujian. Ujian manusia macam-macam. Ada yang diletakkan pada kepopulerannya, kemasyhurannya, ketenarannya. Ada yang Allah uji lewat hartanya, ada yang Allah uji lewat tunggangannya. Kalau perempuan, Allah uji lewat kecintaannya kepada tas yang ia koleksi di lemari-lemarinya. Tas. Mungkin kalau ada sebagian kita di sini udah paham, 1 atau 2 bahkan maksimal 3 tas cukup. Tapi untuk sebagian wanita itu nggak berlaku. Tasnya berlapis-lapis, tasnya berlemari-lemari, dan itu hanya yang dipakai itu aja. Apalagi kalau ia di antara 2 lemari punya tas yang paling disukai, hanya itu yang akan dia pakai. Dan kadang jemaah, harga tasnya bisa di luar sesuatu yang pernah kita bayangkan. Harga tasnya bukan menyentuh 2 digit lagi, harga belasan atau puluhan bukan. Bahkan ada yang menyentuh ratus. Itu kan, manusia diuji lewat situ kan.
Nggak kena diuji lewat emas, masuk lewat perak. Nggak kena lewat perak dan emas, lewat kendaraannya. Ayo dong, masa mobilnya gini-gini aja. Ayo dong, masa motornya gini-gini aja. Pakai dong yang lebih terus begitu. Kata Nabi SAW, manusia kalau sudah punya satu gunung emas, riwayat Muslim, niscaya manusia akan meminta untuk memiliki 2 gunung emas. Sudah punya 2 gunung emas, niscaya mereka meminta gunung emas yang ketiga. Sudah punya gunung emas yang ketiga, minta gunung emas yang keempat. Begitu seterusnya sampai kapan? Hatal maut, sampai mereka mendapati kematian di pelupuk matanya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kenapa kamu berbangga-bangga tentang harta yang selama ini kamu upayakan, hingga melalaikanmu dari mengingat Allah, yang akhirnya nanti membuat engkau menyesal saat engkau masuk tertimbun kubur, tertimbun tanah. Jadi selama ini kita ini zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu kadang dibutakan matanya oleh keinginannya kepada syahwat yang mereka condong kepada hal tersebut. Perempuan, hadirin, gara-gara perempuan segala sesuatu bisa rusak, jemaah. Seorang anak muda sedang dimabuk cinta, ternyata perempuan yang membuat dia jatuh cinta pada perempuan itu mengadu kepadanya sehingga dia melukai sampai menendang kepalanya, menginjak tengkuknya. Aduh, walaiyazubillah. Gara-gara perempuan seseorang bisa hancur porak-poranda, jemaah. Karirnya yang dibangun selama ini hilang lenyap seketika gara-gara perempuan. Minan nisa, perempuan. Makanya dalam Islam perempuan itu punya 2 peranan. Al-Quran surah Yusuf, Allah berfirman, inna kaidakunna azim. Perempuan itu punya 2 peranan. Yang pertama, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya wahai para wanita, tipu daya kalian sangatlah dahsyat. Atau riwayat Muslim, ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'ah salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang salihah. Ada 2 peranan perempuan dalam Islam. 1, menjadi sebaik-baik perhiasan, atau yang kedua, menjadi sebesar-besarnya fitnah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan satu fitnah bagi laki-laki sepeninggalku, tidak ada yang lebih parah kecuali fitnah itu bernama nisa. Fitnah yang datangnya dari perempuan. Jadi dari zaman Nabi, jemaah, bahkan sekelas Fir'aun, dari zamannya Nabi Musa, sekelas Fir'aun yang lain itu kalau mendapati laki-laki lahir langsung dibunuh. Kalau nggak dibunuh, dikubur hidup-hidup. Yang jelas intinya kalau ada bayi laki-laki lahir harus lenyap nyawanya. Tapi begitu istrinya Fir'aun menerima Musa, bayi laki-laki yang hanyut di atas sungai Nil, lalu diambil oleh pada Asia atau istrinya Fir'aun, dibawa ke istana raja. Fir'aun pun tak berkutik. Padahal Fir'aun loh, jemaah, sekelas itu sama istrinya tetap takut. The power of perempuan, the power of wanita. Maka teman-teman tulis di kolom komentar, perempuan pilih salah satu dari 2 peran. Yang satu, dia bisa menjadi sebesar-besarnya fitnah. Yang kedua, dia bisa menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia akhirat. Bukan cuma dunia, bahkan akhirat. Kata Nabi SAW, barang siapa wahai laki-laki yang kalian punya 3 hal ini, maka sungguh kamu sudah punya perhiasan dunia akhirat. Yang pertama, lisanun zakir, lisan yang selalu
berzikir. Yang kedua, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, wamra'ah, dan istri yang mensupportmu dalam ketaatanmu kepada Allah. Istri mukminah yang mensupport untuk taat kepada Allah. Kalau punya tiga ini, dia sudah punya dunia dan isinya. Dia sudah punya perhiasan yang indah untuk menghantarkannya ke negeri akhirat. Makanya hadirin, istri mukminah mahal, istri salihah istimewa. Kalau sudah punya, jangan disia-siakan. Banyak seseorang tergelincir karena wanita. Istrinya menemaninya dari nol, dari dia bukan siapa-siapa, dari bahkan penghasilannya bukan lagi plus tapi bahkan minus. Dari laki-laki ini kurus sampai sekarang sudah agak berisi, punya rumah, sudah agak mapan hidupnya, punya kendaraan, agak prima kendaraannya, punya nama, agak punya sedikit namanya, masyhur dengan keharumannya, dipupuk karirnya 10 tahun lamanya, 20 tahun lamanya, 30 tahun lamanya. Di tahun ke-31 pernikahannya datang wanita. Saat dia sedang jaya-jayanya, diuji dengan wanita. Saat ujian wanita itu datang, gak sanggup dia, bermain-main dia. Mulailah menjalin chatting-chatting, mulai agak dekat, mulai keluar bareng, mulai proyek kerja bareng, mulai menginap bareng, sampai na'udzubillah zina. Seketika hancur rumah tangganya. Dia tinggalkan istri yang sejak pertama membangun pondasi rumah tangganya begitu hebatnya sampai 30 tahun lamanya. Di tahun 31 datang wanita idaman lain, dia selingkuh dengannya, istrinya dia tinggalkan, akhirnya hancur rumah tangganya, dia menikahi selingkuhannya. Ingat jamaah, beda istri beda rezeki. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Beda istri beda rezeki. Ingat selalu hadirin, apa yang hari ini kita raih sebagai seorang suami, setelah taufik pertolongan dari Allah, itu ada peran istri di balik rezeki yang datang. Hari ini rezeki kita lancar, itu ada rezeki istri di situ, ada rezeki anak-anak kita di situ. Beda istri, beda rezeki. Maka jangan pernah sia-siakan mereka yang telah pernah berjuang dengan kita bersama-sama, bahkan bukan dari nol, dari minus. Minan nisa zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Manusia itu akan diuji dengan syahwatnya. Yang paling pertama Allah sebut adalah tentang perempuan. Minan nisa, tentang perempuan. Yang paling Nabi khawatirkan, ma taraktu ba'di fitnah, saya belum pernah mengkhawatirkan atas kalian sebuah fitnah yang akan datang sepeninggalku atas kalian, adarra, yang membahayakan, ala rijal, pada semua kaum laki-laki, minan nisa, kecuali fitnah itu adalah fitnah wanita. Ador, kata Nabi SAW, membahayakan kalian loh. Karir 30 tahun lamanya bisa hancur jemaah karena nisa. Anda kaya raya, Anda dipuji-puji, hilang pujian itu, beralih jadi caci maki. Karena apa? Nisa. Anda dihormati, hilang rasa hormat itu. Karena apa? Minan nisa. Ujian fitnah itu datang dari perempuan. Maka hati-hati betul jemaah. Ingat, beda istri, beda rezeki. Dulu Anda bersama istri Anda, Allah mudahkan Anda punya karir yang baik. Ingat, itu taufik dari Allah. Itu rezeki istri dan anak-anak Anda. Anda dimudahkan mendapatkan ini, mendapatkan itu, rezekinya seperti Allah buka kerannya. Ingat, itu rezeki istri Anda dan rezeki anak-anak Anda. Saat Anda sudah bermaksiat, jangan harap
rezeki yang sama akan terulang, itu jangan harap. Bisa jadi ditutup kerannya hadirin, dibalikan keadaan. Yang selama ini Anda tinggal santai aja, nimang-nimang cucu, bimbing-bimbing anak, nengok cucu, datang ke rumah cucu, tinggal gitu-gitu aja. Tapi karena ada ujian nisa, hancur porak-poranda semuanya. Berhati-hati, termasuk nasihat buat yang berbicara dan buat kita semua. Hati-hati nih jemaah. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya fitnahnya perempuan itu sangat dahsyat. Bahkan apa yang membuat Nabi Yusuf dipenjara? Wanita, imra'ah aziz, perempuan yang tinggi, mulia, istrinya seorang raja, terkesima sama Nabi Yusuf. Akhirnya dia masuk, ditutup kunci pintu-pintu semuanya berlapis-lapis. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hai talak. Dan sungguh perempuan itu masuk ke dalam kamarnya Yusuf, atau dalam asar yang lain, sungguh Yusuf diundang oleh perempuan tersebut, imra'atun aziz, untuk masuk ke dalam kamarnya. Lalu dikuncilah semua pintu berlapis-lapis. Wa ghallaqatil abwab dalam Al-Quran, Quran surah Yusuf. Sungguh telah dikuncilah pintu-pintu. Abwab itu bukan cuma satu pintu, berlapis, dikunci semuanya. Udah nggak ada lagi yang ngelihat, udah nggak ada lagi yang mantau, udah nggak ada lagi yang tahu kalaupun nanti Yusuf berzina dengan imra'atun aziz. Tapi begitu diucap sama perempuan ini, waqalat hai talak, wahai laki-laki tampan, kemarilah. Hai talak, diajak untuk berzina. Qala ma'azallah. Nabi Yusuf sadar betul, ma'azallah, na'udzubillah nih, bahaya nih, binasa nih. Nabi Yusuf langsung kabur jemaah. Nabi Yusuf membuka kunci pintu yang pertama, berlapis, terus dikejar, ditarik bagian belakangnya. Sampai pintu terakhir, sobeklah baju belakang Yusuf. Begitu dibuka, di depan ada seorang raja. Raja melihat Yusuf berdua-duaan dengan istrinya, raja nggak bisa terima. Walaupun penasihatnya mengatakan, wahai raja, kita lihat, kalau yang koyak di depannya, maka sungguh Yusuf yang pingin. Tapi kalau bajunya Yusuf yang koyak di belakangnya, istri Anda yang ingin. Dilihat bajunya koyak di belakang, istrinya yang ingin. Tapi raja nggak bisa terima, Yusuf dipenjara. Yusuf mengatakan apa? Sesungguhnya penjara lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada zina dengan perempuan itu. Na'udzubillah wala'iyadzubillah. Hati-hati jemaah. Fitnah perempuan dahsyatnya luar biasa. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu, na'udzubillah, kepada hal-hal yang maksudnya bentuknya selingkuh, zina, dan segala bentuk macam-macam yang membuat hidup Anda akan hancur porak-poranda. Itu tersebab karena fitnah minan nisa, perempuan. Yang kedua, wal banin, bentuknya syahwat itu kecintaan kita kepada anak-anak. Cinta kepada anak juga bisa berarti membinasakan diri sendiri. Sudah terjadi kan? Pak, mau mobil yang bagus ya, Rubicon, beliin. Pak, Harley Davidson, belikan. Anaknya pamer seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, hingga pada akhirnya terus kemudian mencelakakan dirinya sendiri, hingga terus kemudian anak-anaknya tak terkendali, memamerkan harta-hartanya di sosial media, hingga terus kemudian anaknya menjadi fitnah juga buat dirinya. Anak itu jamaah ujian. Berapa kali Allah berfirman dalam Al-Quran, bukan cuma di ayat ini aja, tapi di At-Taghabun. Coba dilihat At-Taghabun surah ke-64, ayatnya ayat yang ke surah 64 ayat yang ke-9. Surah 64 At-Taghabun ayat 9. Mohon izin, ayat yang ke
Ayat yang ke 15 jemaah. Mohon maaf, bukan ayat 9. At-Taghabun ayat 15. Ayat 9 tentang Yaumut Taghabun. At-Taghabun surah 64 ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu yadahu ajrun azim. Wallahu yadahu wallahu yadahu ajrun azim. Sesungguhnya amwalukum artinya hartamu, wa auladukum artinya anak-anakmu, fitnah. Itu semua adalah ujian, cobaan, fitnah yang datang. Belum punya keturunan, itu ujian. Tapi bukan berarti punya keturunan terus kita bebas dari ujian. Belum punya keturunan ujian, punya keturunan pun juga ujian. Bahkan Allah yang tahu sampai mana hamba ini akan diuji. Boleh jadi yang punya anak ujiannya lebih dahsyat jemaah. Bukankah anak kita juga ujian? Bukankah Nabi Nuh diuji dengan anaknya Kan'an? Anaknya yang membangkang, anaknya yang gak nurut. Siapa bilang orang tuanya kiai, anaknya bakal jadi gus? Belum tentu. Siapa bilang orang tuanya ustadz, anaknya sama akan menjadi ustadz? Belum tentu. Kadang diuji boleh jadi jemaah. Anaknya yang nakalnya luar biasa, itu ujian. Tugas kita membersamai mereka untuk jadi hamba yang baik, tapi bukan berarti mereka akan jadi hamba yang baik. Artinya mereka bisa jadi ujian yang berat buat kita. Dan besok ada hisabnya ya jemaah. Ada hisabnya, hati-hati. Anak kita tuh ujian, istri ujian. Hati-hati dengan hal itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan keturunanmu itu fitnah bagimu, ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah sajalah pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mampu mengendalikan amanah itu dengan baik. Maka kalau dititipi amanah, ya maksimal mengelola amanah itu. Kalau dititipi amanah, maksimal mengelola amanah itu. Ini dititipi istri, gak pernah dididik. Dikaruniai anak, anaknya gak pernah dididik dengan pendidikan terbaik. Ujian loh hadirin. Punya satu istri aja gak pernah dia didik dengan baik. Anaknya gak pernah dikasih pendidikan terbaik, gak pernah diajarkan ilmu agama. Gimana dia nanti mau dapat amanah-amanah yang lain? Berupa anak yang jumlahnya bertambah banyak, yang sekarang mungkin baru punya satu anak, besok punya 2 anak, gimana? Kalau terhadap yang satu aja selama ini dia gak pernah sedikit pun punya waktu untuk membersamai pendidikannya, maka penting juga memilihkan pendidikan terbaik buat anak sebagai bentuk dalam rangka ikhtiar kita membersamai apa yang mereka punya. Yang paling penting anak kita harus punya itu yang pertama, ilmu tentang adab. Berikutnya tentu saja ada akidah yang membersamainya, fiqh, Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu alat. Mereka harus punya jemaah. Mereka hidup belum paham tentang fisika, insya Allah tetap hidup jemaah. Tapi kalau hidup tanpa agama, apa jadinya? Rusak. Anak kita hidup belum paham tentang ilmu-ilmu rumus-rumus kimia, insya Allah tetap hidup jemaah. Tapi kalau mereka nggak bisa wudhu, mau jadi apa jemaah? Mereka belum bisa baca Quran, gimana ceritanya? Bahkan orang yang besar pengaruhnya di negeri ini aja pernah mengatakan dalam sebuah pertemuan di Mesir, Bapak B.J. Habibie pernah mengatakan pada sebuah pertemuan di Mesir,
di hadapan mahasiswa Mesir jemaah. Beliau bilang, kalau saya dulu diberi kesempatan untuk mengulang, saya akan belajar ilmu agama lebih dalam daripada ilmu tentang pesawat terbang. Saking beliau menyadari di usia senjanya bahwasanya ilmu yang sangat powerful yang manusia sangat butuhkan itu adalah ilmu agama. Selain daripada kita tidak menafikan juga, kita harus juga punya orang-orang ahli di bidang ilmu eksak, ilmu pesawat terbang, ilmu kereta api, ilmu kendaraan, ilmu perhandphonean, dan ilmu-ilmu lainnya. Nggak menutup mata tentang hal itu, tapi beliau menyampaikan bahwasanya hendaknya manusia itu prototipe awalnya dikembalikan sebagaimana penciptanya telah menciptakan dirinya, yakni hittohnya, fitrahnya dan hitohnya adalah mengerti tentang agama. Yang lainnya tambahan. Kalau mereka dari kecil dididik mengerti agama, faham agamanya, mereka tumbuh dalam kebersamaan itu. Makanya hadirin, mumpung kita punya kesempatan bisa memberi pendidikan terbaik buat putra putri kita, bismillah, berikan yang terbaik. Panggil guru-guru terbaik. Ini guru hafal Quran 30 juz, bawa jamaah, bayar mahal, bismillah. Gak apa-apa, bismillah, anak-anak kita dididik oleh mereka-mereka yang para penghafal Al-Quran dan pengamal Al-Quran. Itu kan visi misi kita bersama. Kenapa tahun ini lahir SD Masjid Muhammad Al-Fatih? Salah satunya karena insya Allah akan lahir 1 tahun 2 juz, 1 tahun 100 hadis. Mereka-mereka yang berkarakter, punya life skill. Di belakang Masjid Muhammad Al-Fatih ada 8 ekor anak domba dan 4 ekor domba-domba besarnya yang nanti mereka bisa menggembala domba. Di sebelah kirinya ada sawah-sawah yang mereka nanti bisa farming di sana, cocok tanam, latihan cocok tanam di sana. Maka teman-teman dirahmati Allah juga silakan. Biayanya gimana? Full gratis tis untuk anak yatim dan duafa. Kalau kita diberi kemampuan, bismillah, niatkan infak yang diberi kemampuan untuk sama-sama saling subsidi silang memakmurkan agama Allah, menyemai dan menanam fitrahnya anak kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Diawali dari kapan? Sekarang. Udah ada gurunya, bahkan dari bulan Januari gurunya udah ada 3. 1 penghafal Al-Quran, 2 yang berpengalaman di bidangnya. Kenapa kok sudah ada gurunya 3 orang bahkan sejak saat Januari padahal sekolah belum mulai? Itu bentuk perjuangan kita, menyamakan visi misi, membentuk kurikulum. Gimana 2 tahun mereka hafal 4 juz dan 200 hadis. 1 tahunnya berarti 2 juz dan 100 hadis. Itu seperti apa mekanismenya? Model-model yang kayak gimana yang harus kita bawakan? Apa Anda pernah punya pengalaman? Pernah. Di mana? Rumah Tafid Haas pernah dari 2012 sampai 2015, 2017 pindah ke sini, kami buat juga di sini dan itu berhasil. It work. Putranya Mas Joko, putranya Pak Bambang, putrinya Pak Bambang, anak-anak yang dulu ngafalin di sini semua, boleh ditanya, mereka tumbuh dalam kebersamaan dengan Al-Quran. Mereka mencintai masuk ke pondok pesantren dan it work. Dan kami yakin, hakul yakin, anak-anak kita akan terus dibersamai dengan seperti itu. Metodenya, metode talqin. Wadzariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati, dan seterusnya. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayo diulangi 30 kali. Idza waqa'atil waqi'ah. Dan itu metode yang akan diadopsi di SD Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih. Makanya nggak ada sedikit pun keraguan. 1 tahun insya Allah 2 juz, 1 tahun insya Allah 100 hadis. Karena pengalaman demi pengalaman yang pernah dilalui. Jam terbang. Karena ya jamaah, ini dalam rangka menanamkan anak-anak kita untuk jadi penghafal Al-Quran. Ada biaya yang harus bayar, ada biaya yang mahal yang harus dibayar, nggak apa-apa. Tabungan harus keluar atau siapapun bersama-sama saling bahu-membahu, nggak apa-apa. Tapi kelak cepat atau lambat akan terlihat anak-anak SD mereka yang sudah hafal Al-Quran,
Anak-anak SD tumbuh di hafalan hadis yang banyak. Bukan isapan jempol semata yang kayak gitu jemaah. Itu udah ada dalam plan. Bukan isapan jempol semata, itu pernah terwujud di sini. Bukan isapan jempol semata. Haflah akhirus sana 2 juz dalam 1 tahun itu bukan isapan jempol. Bahkan sekarang mereka hafalannya udah ada yang 15 juz. Mbak Syahda bahkan sudah selesai 30 juz. Ada yang lain-lain bahkan sudah selesai juga. Nanti Mbak Kia, Mbak Lala, atau yang dulu jebolan dari Masjid Fatimah Garung, itu bukan isapan jempol. Kalau dulu pernah, sekarang juga akan. Kalau dulu bisa, sekarang juga akan mengulangi hal yang sama. Selama kita berpegang teguh kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Terus minta sama Allah. Makanya ini juga dalam rangka menjaga anak-anak kita. Yang pertama fitnahnya perempuan, yang kedua fitnahnya anak-anak, yang ketiga fitnahnya dari apa yang dia cintai. Minal qanatiril muqantarah minaz zahab, bentuknya emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, tunggangan-tunggangan yang saling berbangga atasnya, wal harth, dan daripada minal khail musawwamati wal an'am, dan binatang-binatang ternak yang dipunyai, wal harth, dan sawah. Dalam bahasa lain dia berbangga punya tanah banyak di mana-mana. Tanah saya banyak loh. Tanah saya. Wal an'am, berbangga akan hewan ternak, wal hars, dan tanah. Tapi Allah terus mengingatkan pada kita jemaah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu cuma perhiasan dunia. Kalau ada yang bangga sama anaknya, anak saya hafal Quran, ini tentu bukan berarti kita menafikan anak yang jago dan bisa hafal Quran di usia muda. Tentu kita sangat mengapresiasi itu. Tapi bukan jadi alasan untuk berbangga dan bersombong-sombong ria. Anak saya nih loh hafiz 30 juz, anak saya nih loh hafal 2000 hadis. Bukan untuk berbangga-bangga. Karena kalau ada orang tua yang bangga anaknya hafal Quran, hafal hadis, diketawain sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang apa? Anak saya nih loh nabi semua. Betul atau betul? Nabi Ibrahim anaknya nabi. Nabi Ibrahim anaknya rasul. Anaknya Nabi Ibrahim banyak jemaah. Yusuf, ya keturunan Nabi Ibrahim, betul. Yakub, ya keturunan Nabi Ibrahim. Ismail, Ishak, Nabi Daud, semua nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim itu, kalau ditarik garis lurus, itu masih ada satu nasab dengan Nabi Ibrahim. Ini loh anak cucuku, keturunanku tuh semuanya jadi para nabi. Maka kita bukan untuk bersombong-sombong. Kelak anak kita mereka hafal An-Naba, An-Nazi'at, bukan untuk disombongkan, bukan. Tapi untuk membuat lifestyle hidup mereka dekat dengan Al-Quran. Dibuat senang dulu. Mereka mencintai Al-Quran. Dan ingat, itu semua adalah dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu cuma perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh para ulama jemaah bahwa semua itu perhiasan dunia. Istri perhiasan dunia, anak-anak perhiasan dunia, harta perhiasan dunia. Hari ini ujian kita tuh bermacam-macam rupa. Ada yang diuji lewat pasangan, ada yang diuji lewat keturunan, ada yang diuji lewat harta, ada yang diuji lewat popularitas, ada yang diuji lewat rekan bisnis, ada yang diuji lewat banyaknya tunggangan-tunggangan yang digarasi. Minal khail musawwamah, diuji dengan tunggangan yang selama ini kalian berbangga-bangga. Digarasi coba dihitung. Ada berapa tunggangan yang dimiliki dan ada beberapa saja yang diguna atau dipakai. Sebagian pihak mungkin satu cukup.
tapi ada yang punya ratusan kendaraan. Di garasinya ada yang punya bahkan ribuan mobil. Ribuan, emang ada punya ribuan mobil, 7.000 sekian. Yang bahkan kalau menurut peneliti, ini seorang raja ini menunggangi satu mobilnya dan dipergilirkan satu mobil ke mobil yang lain. Dia baru akan ketemu sama mobil pertama di tahun 22 setelah digilir semua mobil-mobilnya itu. Allahu Akbar. Ada jemaah, jangan dikira gak ada. Itulah manusia kadang. Kalau perempuan, tadi saya bilang apa? Tas. Karena dia punya 5 lemari isinya tas semua. Kalau dia gilir satu persatu tasnya dipakai dari hari pertama, karena ada 5 lemari, boleh jadi dia baru akan ketemu tas yang pertama setelah 1 tahun semua tasnya digilir. Ada 366 tas, berarti tas pertama digilir satu-satu baru ketemu tas pertama lagi setelah satu tahun. Allahu Akbar. Ujian kita nih jamaah hanya butuh satu jawaban. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu ujian kamu di dunia, tapi satu jawaban. Wallahu indahu husnul ma'ab. Semua ujian itu akan dinyatakan lulus apabila dengan yang kamu punya membuat kamu lebih dekat dengan Allah. Jadi ujian pasangan, anak-anak, mobil, harta benda, emas dan perak, tunggangan, kendaraan yang prima, motor maupun mobil ataupun pesawat jet pribadi yang dipunya, plus binatang-binatang ternak, plus harth, sawah ladang tanah yang selama ini Anda koleksi sertifikatnya, itu semua akan Allah nyatakan, hambaku, kamu dinyatakan lulus. Kita akan dinyatakan lulus. Kalau apa? Kalau semua itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Membuat kita punya harapan masuk surganya Allah, membuat kita berkeinginan menunggangi kesemuanya itu untuk meraih cinta, ridha, rahmat, kasih sayangnya Allah, membuat kita bersemangat untuk menggapai negeri akhirat. Itu baru lulus. Outlet, ratusan, ribuan outlet yang selama ini dibangga-banggakan, kendaraan yang berjejer di dalam garasi, istri, anak-anak yang berprestasi, yang tinggi prestasi-prestasinya yang sangat kita banggakan, itu semua baru dinyatakan lulus kalau kita lebih dekat dengan Allah. Popularitas, wah dikenalnya di mana-mana, minta foto ya, minta foto. Kemasyhuran nama, itu semua baru akan disebut lulus atau sukses kalau membawa kita semakin dekat dengan Allah. Ingat kalimat terakhir jemaah, zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi kalau semua itu membuat kamu berharap meraih surga, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali adalah memang surga, itu yang lebih baik, itu yang lulus, itu yang membuat kita berhasil. Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka saya tutup kajian kita di pagi ini sebelum tanya jawab dengan saling mengingatkan, apapun hari ini yang sedang kita punya, sebagaimanapun yang hari ini kita miliki, harus semuanya dibawa kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah dan untuk betul-betul mengharapkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah, tulis di kolom komentar, dan ini menjadi kalimat akhir dari kajian. Tulis di kolom komentar, sejauh apapun kita mengejar dunia,
dunia hanya akan memberikan tanah seluas 2 kali 1 meter. Sekuat atau sejauh apapun kita mengejar dunia, dunia hanya akan memberi kita 1 kali 2 meter. Artinya hanya akan kuburlah yang akan menjadi tempat terakhir kita. Saat kita mengejar dunia, kubur menjadi tempat terakhir kita. Tapi saat kita menunggangi dunia untuk meraih akhirat, Allah akan berikan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Segera cari ampunan Allah dan surga, yang surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Allah. Kalau kita ngejar dunia, dunia hanya akan memberikan pada kita 2 kali 1 tanah kubur. Tapi kalau kita kejar akhirat, Allah beri surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube dan Instagram, dan jamaah tercinta di Masjid Fatimah Garung yang sudah membersamai begitu lamanya, menit demi menit gak kerasa berlalu, hampir 1 jam lamanya. Bagi sahabat, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Barakallahu fikum. Silakan Mas Adi. Sudah lama Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Mentadaburi punya dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya disebutkan 3: lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, istri yang support suami taat pada Allah. Kembali yang hati yang bersyukur. Bila saat-saat sedih ini harga-harga mahal, nguzuh wae 2.000, kencing 2.000, harga panen anjlok murah. Kemudian kalau dihitung-hitung itu tidak nutup operasionalnya alias rugi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara agar tetap bersyukur, tidak mengeluh? Apakah bersyukur lain dengan lainnya, seperti dikaruniai udara, kesehatan, air dan lain-lain, atau bagaimana? Jazakallah khairan katsira. Wa jazakumullah khairan jaza. Jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang patut dan sangat perlu untuk kita syukuri. Kalaulah ada sesuatu yang membuat kita sedikit agak jengkel karena sesuatu itu mengundang kemarahan yang datang dalam kehidupan kita, coba lihatlah betapa banyaknya rasa syukur yang bisa kita syukuri atas nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Maka jangan sampai hanya sebab karena satu perkara membuat kita mengkufuri semua nikmat Allah. Betul yang Mas Adi katakan tadi, syukuri udara yang dihirup, mata yang bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, lidah yang masih bisa mengecap rasa, jantung, paru-paru, usus, semua tubuh kita yang masih berfungsi dengan begitu sempurna. Itu wajib disyukuri jemaah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat
Karena Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kita di Quran surah 14 Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur akan ditambah, kufur nikmat akan dicabut, bahkan diberi azab. Itu rumusnya. Tulis di kolom komentar, bersyukur akan ditambah. Kalau kufur nikmat akan dicabut plus diazab. Bersyukur akan ditambah nikmatnya, kufur akan dicabut bahkan diazab. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Begitu jamaah, terima kasih sudah membersamai. Salam ta'zim untuk keluarga di rumah. Semoga yang sedang meniti karirnya semakin cemerlang, yang sedang meniti usaha bisnis, usahanya semakin penuh dengan barokah yang berlimpah, yang sedang meniti profesionalisme, semoga menjadi ahli di bidangnya masing-masing, sehingga Allah karuniai kepadanya kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh banyak orang, keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang, sehingga menjadi beliau orang yang sangat powerful di bidangnya. Ya Allah, karuniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ruku sujud salat yang tumakninah, ketenangan hidup, kenyamanan batin, kemuliaan lahir yang Engkau titipkan, anugerahkan kepada kami untuk membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami yang belum haji, belum umrah, mudahkan berhaji berumrah di tahun ini ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami syurga firdaus tanpa hisab, pantaskan kami untuk punya amalan meraih hal-hal tersebut, dan izinkan kami memiliki keturunan yang saleh salihah, istiqomah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.